Mungkin sambil menunggu yang lain ya masuk. Oke, saya share screen dulu dan rekan-rekan jangan lupa absen. Saya izin mematikan kamera dulu ya, soalnya nanti biar koneksinya baik gitu. Oke. Baik, kita mulai saja ya pertemuan kita pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang divergensi dan persamaan Maxwell 1. Di mana sebelum kita mengetahui apa sih pengertian dari divergensi, nah kita harus kembali dulu ke pemahaman hukum Gauss yang sebelumnya. Nah, hukum Gauss itu kalau kita kemarin sama-sama belajar dan sudah mengerjakan soal terkait hukum Gauss, pengertian dari hukum Gauss adalah flux listrik yang melalui suatu permukaan tertutup besarnya akan sama dengan jumlah muatan listrik pada permukaan tersebut. Nah, jadi ada integral tertutup dari suatu medan listrik, ya, dari suatu flux listrik pada luasan tertentu. Dan bisa kita turunkan bagaimana menghitungnya dengan operator del di sini. Dengan del dx per del x tambah del dy per del y ditambah del dz per del z dikalikan dengan delta x, y, dan z yang merupakan representasi dari permukaan, ya kan? Nah, berawal dari sini, ketika kita kita turunkan dengan urutannya ya, di mana karena ada x, y, dan z, maka berarti ada komponen volume di sana. Nah, dengan pergantian hukum distributif ya, diubah-ubah seperti itu, akhirnya kita bisa lihat bahwa ada hubungan antara operator ya, yang ada delnya ini atau nabla bisa disebut, dan luasan integral tertutup dari d kali ds per delta volume. Nah, dengan adanya hukum Gauss juga kita tahu bahwa flux listrik yang ada dalam suatu permukaan tertutup itu sama dengan jumlah muatannya. Nah, sehingga di sini persamaannya muncul. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, di sini ada hubungan antara suatu volume yang dari besaran tertentu menjadi besaran yang nol gitu ya. Jadi ada limit dari delta V menuju 0, sehingga di sana timbul juga limit dari delta V menuju 0 untuk satuan muatan di sini. Nah, dari sini bisa di fokusan kita sekarang hanya pada fluxnya, ya, flux pada luasan tertentu saja, sehingga limit yang Q per dV ini bisa diabaikan dulu sebentar, dan kita fokus pada limit dds per dV. Nah, dari sini tadi kita tahu bahwa ini adalah muatan ya. Nah, di sanalah baru kita bisa hubungkan dengan kerapatan muatan atau rho V ya, kerapatan muatan dalam satuan volume. Nah, kenapa dV menuju 0? Nah, nanti kita bahas di belakang. Karena dV menuju 0 ini limit untuk suatu nilai volume yang sekian menuju 0 itu sangat bergantung dengan divergensi ya. Nah, kalau di sini ini adalah rumusan yang kalau kita gunakan jumlah flux listriknya D di sana. Tapi kalau kita punya vektor sembarang, kita sebut A ya, berarti nanti di sini dx, dy, dz berubah menjadi ax, ay, az. Artinya apa? Persamaan yang di sini sebenarnya bisa kita terapkan nggak hanya di flux listrik, tapi bisa di vektor lain.
Sehingga kalau kita punya vektor A, ya tinggal kita ganti dx, dy, dz dengan ax, ay, az. Sehingga nanti integral tertutupnya pun adalah vektor A. Tapi ingat, ada luasan tertentu sehingga timbul volume tertentu juga. Nah, sekarang jadi apa pengertian divergensi? Ya, dari hubungan ini kita bisa lihat bahwa divergensi sebenarnya adalah limitasi dari limit dari dv menuju 0 dari suatu integral tertutup vektor A pada permukaan tertentu dibagi dengan dibagi dengan volume tertentu. Ya. Jadi ini adalah divergensi. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kalau ada persamaan seperti ini, ya kita buka menjadi komponen vektor yang ada del dx per del x, ya, del ditambah del dy per del y ditambah del az per del z. Nah, terus kalau kita lihat pengertian dari divergensi itu sebenarnya adalah nih, vektor flux density A, jadi suatu kerapatan flux vektor A. Jadi divergensi dari suatu kerapatan flux vektor A itu sebenarnya adalah outflow dari flux yang melalui luasan permukaan tertutup per unit volume selama volumenya mengecil sampai ke 0. Ya, di sini mengecil sampai ke 0. Dan apa sih outflow? Nah, outflow artinya kan keluar, ya, emit keluar gitu. Jadi kalau ada panah itu misalnya ini, nah dia memendar ke keluar, dia emitting flux listrik tadi kan. Nah, jadi dia keluar. Nah, outflow itu yang ini. Outflow itu kalau secara umum dia adalah decrease of mass in an area, ya, pengurangan massa pada suatu area. Nah, hal ini kalau kita kaitkan dengan ini cocok karena volume juga satuannya adalah ada berat di sana kan. Jadi ada pengurangan volume pada suatu area menuju 0. Nah, jadi divergensi itu sebenarnya adalah suatu operasi yang dapat menggambarkan bagaimana besaran flux itu bisa memendar keluar dari suatu permukaan tertutup tertentu hingga volumenya yang awalnya ada menjadi 0. Itu ya, semoga bisa dipahami ya. Suara saya terdengar ya, masih? Masih, Bu. Oke, oke, mantap. Nah, terus kita lanjut. Nah, tadi ini memendar keluar sampai volumenya 0. Gimana tuh kita membayangkannya gitu ya? Nah, di buku Hayat, kalau kemarin sudah sama-sama baca, ada contoh untuk batap dan di ban kempes. Nah, sekarang kita lihat dulu yang contoh di batap. Kalau di batap, lagi-lagi kita ingat bahwa divergensi sebenarnya adalah bisa disimbolkan dengan div A ya. Oke, itu tunggu sebentar. Terus divergensi bisa disingkat dengan div A, A-nya harus bold. Ini kita ingat lagi bahwa adalah hubungan limit delta V menuju 0, integral tertutup dari A dot ds per dv. Nah, kalau contoh yang batap di sini, ya, kalau awalnya ada air gitu ya, sorry, dengan suatu pada ya permukaan batap begitu, ya udah nih, ini kan air pada permukaan batap. Nah, dia kemudian kita ini drainnya dibuka, sehingga apa? Air akan menuju ke drain sehingga
mass yang ada di sini, volume air yang ada di sini akan nantinya 0, karena bathtubnya jadi kosong. Nah, kalau pada kondisi seperti ini, net outflow dari air yang melewati closed surface, tunggu, closed surface-nya di sini. Ya, di sini akan nantinya sama dengan 0. Karena ya otomatis ya, drain dibuka, ada gravitasi, massa akan berkurang ataupun volume yang awalnya ada berkurang hingga menuju 0. Karena air itu incompressible, maka nanti air yang masuk dan keluar pada permukaan itu nanti nilainya akan sama. Kan jadi debit air yang di sini sama dengan debit air yang di sini. Sehingga apa? Outflow-nya sama dengan 0. Ingat outflow tadi decrease in a mass. Jadi pengurangan massa atau pengurangan volume pada suatu luasan. Dan dari outflow yang sama dengan 0, karena jumlah yang masuk dengan yang keluar nanti airnya akan sama, maka divergensinya akan sama dengan 0. Ya. Jadi ini divergensi untuk kecepatan airnya yang akan sama dengan 0. Kenapa? Karena massa awal dan massa akhir sama. Ketika massa awal dan massa akhir sama, maka divergensi sama dengan 0. Ya. Berbeda dengan yang ada di ban kempes. Jadi awalnya bannya banyak udaranya ya. Sekarang kempes sehingga udaranya keluar. Nah, awalnya kerapatan dari udara yang ada di ban kalau belum kempes itu padat sekalinya karena kempes, karena ini kan gas ya, bukan liquid. Sehingga ketika dia keluar, kerapatannya akan merenggang menuju 0. Tapi yang berbeda di sini, net outflow dari ban itu akan, karena ini kan komponen gas ya, awalnya padat, makin lama makin mengembang bannya itu. Maksudnya ikatan antara gas yang ada di dalam ini akan mengembang sehingga pada akhirnya yang masuk dan yang keluar itu massa yang ataupun kerapatan gas yang ada di dalam ban itu tidak akan sama. Dari kondisi tersebut, kita bisa simpulkan bahwa nanti divergensinya tidak akan sama dengan 0. Karena apa? Massa yang keluar sama yang massa yang masih ada di dalam itu tidak sama. Dan karena ada selisih di sana, maka nanti divergensinya akan lebih besar dari 0. Ya, divergensi itu dia bersifat positif. Jadi dia akan lebih besar dari 0. Nah, kira-kira gitu. Jadi perlu diperhatikan bahwa kalau kerapatan sesuatu ya, misalnya vektor A tadi, ketika input, maksudnya ketika masuk dan keluar itu sama, divergensinya sama dengan 0. Tapi kalau input dan output ataupun yang masuk dan yang keluar itu ada selisih, tidak sama, ya, maka divergensinya akan lebih besar dari 0. Gitu kira-kiranya. Karena kalau yang di air semuanya ya pasti turun menuju 0. Kalau di sini benar semuanya juga akan keluar pada akhirnya. Tapi dengan masa observasi yang sama, misalnya ya T dengan T plus N, masih akan ada tersisa di sini kerapatannya, atau kecepatannya juga awalnya dia ya, kalau di ban, kalau yang di sini kecepatannya akan sama kan, tergantung luas permukaan di sini. Jadi air yang mengalir, karena ini kan tidak ada tekanan tertentu seperti itu, maka laju alirannya akan sama. Beda kalau di ban kempes. Di awal karena padat, udaranya di dalam, maka tekanannya ketika melewati surface tertentu ini akan sangat cepat.
Tapi seiring berjalannya waktu, tekanannya akan berkurang. Dan hal itulah yang menyebabkan net outflow-nya jadi ada selisih, sehingga divergensinya lebih dari 0. Gitu ya. Dicermatin dulu. Nah, sekarang kita lanjut. Kita sudah tahu tadi divergensi adalah limit dari suatu volume menuju 0 dari integral tertutup A dot ds per delta V. Di mana kalau kita aplikasikan ke kerapatan flux listrik ya, D berarti jadi nggak vektor A lagi tapi vektor D. Operasi yang terjadi kalau kita nulis div D adalah ya ini tadi. Kembali ke yang awal kan ya. Del dx per del x ditambah del dy per del y ditambah del dz per del z. Berarti apa? Ini hanya berlaku di rektangular, di x, y, z. Ya. Dan ya, atau bisa kita sebut dengan yang di Kartesian. Nah, bagaimana? Apakah bisa persamaan divergensi ini diaplikasikan ke koordinat yang lain? Jawabannya bisa. Kalau di silindrikal ya tinggal diganti dx, dy, dz dengan d rho, dp, dan dz. Namun perlu diperhatikan ada komponen tambahan yang seperronya kalau dz-nya sama. Bagaimana dengan spherical? Kalau di koordinat tabung, ya dx, dy, dz diganti jadi dr, d theta, dp. Oh, sorry, ini ya spherical kan? Ini yang tabung, yang di atas, yang spherical, yang bola, sorry. Nah, perlu diperhatikan di sini, divergensi itu tadi kan sebuah operasi. Sebuah operasi aja, sebuah operator aja gitu. Dimana kalau kita lihat, divergensi adalah operasi yang memformulasikan vektor, tapi hasilnya nanti adalah skalar. Jadi kalau kita nanti mencari div D, walaupun dia menggunakan vektor dx, dy, dz, hasil dari divergensi D itu adalah besaran skalar, jadi tidak ada arah. Dan divergensi itu sebenarnya menggambarkan seberapa banyak flux yang keluar dari suatu volume pada per unit volume. Suatu ini bukan volume ya, berarti suatu permukaan pada per unit volume. Dan nggak ada arah di sana. Yang jelas hanya tahu banyaknya flux yang keluar itu berapa sih, gitu. Makanya besarannya adalah skalar. Itu ya, bisa dipahami. Dan sekarang kita jadinya setelah kita berbekal dengan hukum Gauss yang tadi dan hukum Gauss yang sebelumnya dan maksudnya teorema divergensi. Nah, sekarang kita bisa jadi tahu persamaan pertama Maxwell yang diaplikasikan di medan elektrostatik. Ya, awalnya tadi kita tahu ini adalah divergensi dan ada hubungannya dengan jadi jumlah flux yang melalui suatu permukaan tertutup ternyata bisa merepresentasikan jumlah muatan yang ada pada satuan luasan tersebut dan itu bisa menjadi muatan ya, charge density kan, rho V. Dan kita tahu ada divergensi itu ternyata ada operator yang seperti ini, sehingga bisa kita aplikasikan pada persamaan Maxwell, di mana persamaan Maxwell berbunyi div D, D-nya vektor, sama dengan rho V. Div D, D-nya adalah kerapatan flux listrik kan ya, sama dengan kerapatan muatan yang ada pada suatu volume tertentu. Dan secara narasi di sana hukum pertama Maxwell berbunyi electric flux per unit volume, jumlah
flux listrik per unit volume yang keluar dari suatu unit volume nilainya sama dengan densitas muatan volume yang ada pada volume tersebut. Ya, jadi ini bahwa electric flux yang ada pada volume tertentu itu sama dengan jumlah kerapatan muatan yang ada pada volume tersebut. Nah, dari sini sebenarnya jadi kalau dilihat hukum pertama Maxwell itu adalah integral dari hukum Gauss, ya. Jadi integral dari hukum Gauss. Jadi di sini ini kan hukum Gauss dan ini adalah persamaan pertama Maxwell. Dan dari sini kita kalau lihat lagi diaplikasikan pada vektor A yang ada hubungannya dengan jumlah muatan. Terus semuanya dibagi dengan per unit volume, ya. Jadi dari hukum Gauss baru dibagi dengan delta V, ya. Akhirnya untuk mengerjakannya kita harus mengibaratkan ini bahwa volumenya bergerak dari nilai tertentu menuju 0. Dari sana kita dapatkan divergensi. Dan dari sana ini berarti ada hubungannya antara hukum pertama Maxwell dengan hukum Gauss. Gitu. Dan ini divergensi dari dari flux listrik, ya, dari flux listrik yang merepresentasikan medan listrik ketika diaplikasikan pada muatan titik Q pada pusat koordinat. Nah, maka kita tahu bahwa persamaannya menjadi Q per 4pi R kuadrat AR, vektor unit untuk komponen R. Berapa divergensinya? Divergensinya tadi kita gunakan yang untuk untuk muatan titik, berarti yang spherical, yang bola koordinatnya. Maka akan menjadi seperti ini. Dan medan listrik di sekitar muatan Q dipengaruhi oleh radius R. Ya, kan ini komponen yang lengkapnya, harus ada R, ada theta, ada pi. Nah, tapi karena medan listriknya ini dipengaruhinya oleh radius R, jadi kalau digambar, dia kan bola, ya. Dan pendarannya itu berjalan sesuai apa? Sesuai radius R-nya. Dari mana ini? Karena kita kemarin belajar hukum Gauss. Ada pengaruh R di sana. Sehingga persamaan yang lengkap ada dr, d theta, dan dp. Ini karena hanya dipengaruhi radius R, maka ya hanya R yang bernilai, lainnya dianolkan. Sehingga persamaannya menjadi div D sama dengan 1 per R kuadrat D per dr kali R kuadrat Q per 4pi R kuadrat sama dengan 0. Karena asumsinya outflow-nya tadi sama dengan 0. Ya. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa kalau dihitung permukaannya, kerapatan muatan volumenya bernilai 0. Jadi ini hanya pembuktian, ya, ketika divergensi itu diaplikasikan pada suatu muatan titik. Dan yang perlu diperhatikan adalah div D tadi, ingat komponennya harus ada X, Y, Z-nya. Harus ada ketiga komponen dari setiap koordinat. Tapi nanti dilihat ketika dia muatan titik, apa yang mempengaruhinya? Apakah harus ketiga komponennya atau hanya radius saja? Dari sana baru bisa disederhanakan permukaan yang, maksudnya persamaan yang panjang ini, X, Y, Z, ya, yang ada dr, d theta, dan dp, bisa disederhanakan tergantung dari pengaruhnya itu dapat dari mana. Sehingga yang mempengaruhi itu ada nilainya, tapi yang tidak mempengaruhi maka bisa dinolkan. Nah, sekarang kita lanjut ke operator del. Suara saya masih terdengar, ya?
Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Kita lanjut, operator del dan teorema divergensi. Nih, operator del ataupun teorema divergensi bisa disebut juga operator vektor, ya, dan teorema divergensi. Dan ini lagi untuk mengingat saja bahwa divergensi itu sebenarnya adalah persamaan ini, operasi yang mengaitkan satu persamaan ini ya. Jadi walaupun dia menghitung vektor, tapi sebenarnya nanti besaran outputnya adalah besaran skalar. Dan di sini, kalau kita lihat sekarang operator del, del operator Nah, ini ya, del operator. Kalau kita lihat dia, ini namanya del operator, dan ini juga del ya, bacanya bisa, ini yang nabla ini. Nah, ini del komponen AX, AY, dan AZ, sama. Mirip dengan yang divergensi, dia ada 3 komponen. Dan dia juga menghitung vektor, ya, operator vektor, karena ada vektor unit AX, AY, dan AZ. Nah, ketika kita lihat bagaimana sih hubungan antara divergensi dengan operator del, ya, kita mau melihat hubungannya. Nah, untuk bisa mendapatkan suatu hasil, maka ada operator dot di sana, ya, del operator dot D sama dengan, nah tinggal dipasang yang bagian del operatornya dan di dot dengan ini vektor D ya, ini vektor D. Sekian, dan dihitung, maka ternyata ada hubungan bahwa divergensi itu, ya, ini sama dengan del operator dikalikan dengan vektor D, gitu. Jadi ini kan sama dengan divergensi saja. Nah, kalau kita lihat, berarti mana yang dipakai? Kita kalau ngomong divergensi mau pakai yang div D atau pakai yang del D, del dot D. Karena nilainya sama sebenarnya untuk persamaannya. Nah, dua-duanya benar, tapi kalau yang kanan itu merepresentasikan physical meaning-nya, arti fisisnya dari suatu divergensi. Kalau yang di kiri ini sebenarnya hanya bentuk khusus, bentuk umum dari partial derivatif yang digunakan untuk melakukan perhitungan, gitu. Dan hanya berlaku di koordinat rektangular, ya. Jadi kalau yang ini boleh, jadi kalau kita ngomong divergensi, kita boleh sebut div D, untuk maksudnya divergensi untuk vektor D misalnya ya, kita boleh sebut div D atau del dot D. Gitu. Dan ini, jadi hubungannya adalah seperti ini, bahwa div D ya sama dengan del dot D, sama dengan seperti ini. Dan ketika dioperasikan ya untuk vektor, bukan vektor tapi untuk suatu unit U, di sana nilai U-nya ini adalah skalar, maka dihitung ya, operator del-nya tadi kan adalah yang ini, del per dx, vektor unit AX, AY, Z, dikalikan dengan U, maka didapatkan nilai del U per del X, AX, AY, dan AZ misalnya. Dan kalau diaplikasikan ke koordinat tabung, ya, maka persamaannya berubah menjadi seperti ini, yang mengintegrasikan rho, P, dan Z. Jadi yang ini tadi, lihat yang urut-urutannya, pengaplikasian divergensi ketika dipasang di koordinat rektangular, bola, ataupun tabung.
Dan ketika kita turunkan ya, persamaannya yang awal tadi bahwa integral tertutup d.ds itu sama dengan muatan tertentu, maka kalau kita lihat juga bahwa Q itu sebenarnya sama dengan integral volume kali rho V dV. Dan berarti apa? Berarti ada hubungan ini, ada volume, ya, ada integral, dan bisa disederhanakan, ataupun kalau kita fokusannya pada operator del-nya, maka del operator dot D sama dengan rho V. Dan dari hukum Gauss 1 bisa dilihat bahwa integral tertutup tadi rumusnya adalah sekian sama dengan Q, kan yang ini. Tapi sama dengan integral volume rho V dV. Dan berarti sama dengan integral volume dari operator del dot D dV. Sehingga bagaimana hubungan antara operator del dengan divergensi? Maka teorema divergensinya menjadi integral tertutup d dot ds sama dengan integral volume operator del dot d dv. Jadi physical meaning-nya adalah integral dari komponen normal dari suatu vektor yang ada pada permukaan tertutup luasan tertentu, nilainya sama dengan integral dari divergensi suatu vektor itu yang melewati volume tertentu pada daerah tertutup, ya, pada permukaan tertutup. Jadi kata kuncinya mungkin permukaan tertutup, ya, permukaan tertutup. Berarti kalau permukaan tertutup temannya adalah ds. Kalau volume temannya dv dan operator del. Gitu. Ini nih sebenarnya kenapa kita harus pelajari agar kita nanti tahu bagaimana menghitung kerapatan flux listrik, bagaimana bergeraknya flux listrik dari satu tempat, misalnya satu magnet keluar menuju magnet yang lain, atau ketika mengaplikasikan perpotongan tadi medan listrik, kerapatan fluxnya dari stator ke rotor misalnya. Nah, kita bisa menghitung berapa banyak medan magnet yang terjadi atau seberapa kuat medan listrik yang terjadi, begitu. Jadi kalau bingung yang di atas, lihat saja yang di highlight gitu ya, sambil dipahamin physical meaning-nya apa. Nah, ini salah satu contoh ketika kita mengaplikasikan teorema divergensi ya. Jadi ada suatu medan listrik D, ini vektor sama dengan 2xy, vektor unit AX ditambah X kuadrat AY ya, dikali, sampai AY saja dengan satuan kolom per meter persegi. Dan the rectangular parallel pipe formed by the planes X sama dengan 0, 1, terus Y-nya sama dengan 0 dan 2, dan Z sama dengan 0 dan 3. Nah, dari sini kita disuruh lihat teorema divergensinya. Nah, teorema divergensi ya, kalau ditanyanya divergensi saja, berarti jawabannya yang div D, misalnya gitu kan. Tapi kalau teorema divergensi, maka persamaan inilah yang harus muncul. Yang ada closed surface D dot ds sama dengan integral volume del dot d dv. Nah, yang ini masuk ya, D-nya ini nanti untuk bisa dihitung, menggantikan vektor D yang ada di persamaan, sedangkan untuk X, Y, dan Z itu menjadi batasan dari integral volume. Nah, rectangular parallel pipe sendiri kalau digambar seperti ini. Intinya dia adalah balok, gitu. Bisa jadi balok, bisa jadi kubus, tergantung dari batasan X, Y, dan Z-nya.
Dan bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya ya persamaan tadi dikerjakan gitu ya. Jadi batasan integralnya dipasang, sehingga kita bisa dapatkan persamaannya, ya persamaannya. Karena apa? Karena tadi persamaan D-nya kan ada komponen yang kita tidak ketahui ya, ada X, Y-nya. Sehingga outputnya adalah suatu variabel. Tapi kalau kita sudah tahu nanti komponen X, Y, Z-nya berapa, ya bisa dapat besaran skalar dari perhitungan ini. Dan selanjutnya di sini dilihat mana ya bagian apa yang mempengaruhi pendarannya, bagian apa yang mempengaruhi outflow-nya, ya. Sehingga apa di sini kalau dilihat bukan X, bukan X, bukan Y, tapi komponen yang simetrinya di mana yang garis normalnya. Maka bukan yang ini ya, bukan X, tapi dia adalah komponen Y-nya. Y sama dengan 0, nih sama dengan Y sama dengan 2. Jadi nanti medan listrik untuk Y sama dengan 0, itu akan sama dengan medan listrik Y sama dengan 2. Lalu dihitung lagi sesuai dengan yang kita dapatkan tadi. Dan didapatkan ini angka besaran skalarnya. Dan sekarang satu sisi sudah selesai. Nah, sisi lainnya yang del.d itu bagaimana? Del.d tinggal merepresentasikan lagi tadi D-nya itu seperti apa persamaannya, ya, 2xy tambah x kuadrat kan, untuk vektor unit AX dan AY. Nah, dari sini didapatkan nilai 2Y. Jadi setelah itu dihitung integral volumenya. Dengan del operator .d dv, maka batasan integralnya tadi dipasang, digunakan yang persamaan yang barusan ditemukan 2y, lalu disematkan dx dz. Dihitung ternyata dapatnya juga 12. Nah, jadi apa? Ini sebenarnya membuktikan bahwa benar teorema divergensi itu dari sisi yang closed surface itu sama dengan yang del operator pada per unit volume. Karena ketika dihitung jawabannya sama-sama 12, ya. Sama-sama 12. Kalau disuruh milih kalian ngitung yang mana? Kalau disuruh milih tentu ngitung yang kedua yang lebih sederhana. Itu mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dan ini teorema divergensi. Oh ya, pada pertemuan ini ya, kita kalau kembali lagi, sebenarnya kenapa kita belajar urut-urutannya tadi ya. Nah, kenapa kita harus belajar flux listrik, hukum Gauss, divergensi? Karena nantinya ketiga bab yang pertama tadi sudah kita pelajari akan diformulasikan pada perhitungan energi dan potensial dari suatu medan elektromagnetik. Ya, jadi diurut saja rekan-rekan semua, mungkin mulai sudah bisa membuat ringkasan ya, buat belajar pas UTS nanti, diurut variabel-variabel apa saja sih yang muncul dari ketiga bab ini, awalnya apa, dimulai dari muatan kan ya, dari muatan, terus ada intensitas medan listrik, ada kerapatan flux listrik, bagaimana hubungan kerapatan flux listrik dengan hukum Gauss, dan bagaimana menghitung banyaknya flux listrik, ya kan? Makanya kita ternyata perlu menghitung divergensi. Gitu. Gimana rekan-rekan? Ada pertanyaan?
Dari hasil belajar kemarin, apakah paham atau bingung? Ini kalian perlu pakai PPT yang terupdate atau tidak? Kan kemarin saya ngasihnya PPT yang belum diupdate ya. Silakan, tadi ada yang mau bertanya kah? Iya Bu, izin bertanya Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Nani Wahyuni, NIM 041963. Bu, kemarin tuh saya ada baca Bu dari buku Hayat itu Bu. Cuma ada yang saya masih bingung kan Bu. Untuk di halaman berapa ya kemarin? Di gambar 3.7 sih Bu, di sekitar situ Bu. Yang ya, terus Ibu di situ dikatakan bahwa teorema divergensi digunakan untuk bidang vektor apapun. Manfaatnya dapat menghubungkan integral angka 3 di sebuah volume dengan integral ganda di permukaan volumenya. Terus Bu, ada contohnya Ibu. Lebih mudah mencari kebocoran penuh dengan cara campuran cairan gitu Bu. Terus untuk memeriksa permukaannya daripada menghitung kecepatan di setiap titik internalnya Ibu. Jadi saya masih bingung di situnya sih Ibu. Yang ini kah? Iya Ibu. Oke. Jadi gimana tadi kalau dari pemahamannya Noni? Kan kalau teorem divergen ini Bu, dikatakan itu bisa untuk berbagai vektor. Tapi pada pada penerapannya dia menggunakan rangkap 3 di seluruh volume, tetapi terdapat juga faktor integral ganda di permukaan. Jadi saya masih bingung itu gimana maksudnya? Iya, paham. Oke. Jadi bingung di kondisi apa kita harus pakai yang volume, di kondisi apa kita harus pakai yang surface gitu nggak? Ya. Karena dua-duanya ternyata bisa diturunkan gitu ketika kita mengamati hal ini di figure 3.7. Jadi oke, nanti kalau diluruskan ya kalau saya ternyata tidak menjawab, tanya aja lagi ya. Di sini kalau dilihat memang benar bahwa teorema divergensi itu bisa digunakan untuk semua vektor, semua medan vektor ya. Dan semua medan vektor berarti apa? Bahwa ada kondisi vektornya itu bisa diamati bentukannya jelas, entah itu yang rektangular tabung itu, atau yang abstrak bentukannya, misalnya kayak gini. Nah, teorema divergensi ini memudahkan kita untuk bisa mengamati pada semua medan vektor ya. Dan bagaimana kita menghitung medan kerapatan flux listriknya pada suatu observasi ini. Nah, kita bisa menurunkannya dari permukaan tertutup atau dari volume yang ada pada permukaan tertutup ini. Ya. Jadi bisa dua, dari permukaannya saja, luas permukaan tertentunya ini, atau dari volume yang ada pada permukaan tertutup ini. Ya, dari dua itu. Karena apa? Ya tadi ada hubungannya dengan hukum Gauss dan ada hubungannya dengan teorema Maxwell 1, ya. Hukum Maxwell yang pertama. Dan di sini kalau dilihat teorema divergensi tadi kan ada hubungan, kita bisa pilih yang luas permukaan atau yang volume. Dan entah kita ngitungnya pakai yang volume atau yang pakai luas permukaan, nilainya akan sama, menjadi satu besaran skalar. Dan kenapa di sini bahasanya, for example, it is much easier to look for leaks in a bottle full of some agitated liquid.
by inspecting the surface, then ya calculating the velocity at every internal point. Jadi dalam pengamatannya melihat benda cair yang keluar dari satu permukaan itu lebih mudah daripada menghitung kecepatan pada setiap internal point. Ini maksudnya apa sih? Ini sebenarnya maksudnya ke arah yang ini. Ke arah yang ban bocor tadi. Ini. Oh, sorry, mana tadi? Nih. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat gini. Jadi, walaupun surface ataupun yang volume itu nanti akan memberikan nilai yang sama, ya, tapi lebih mudah pengamatannya itu pada yang volume. Karena apa? Ketika ada volume tertentu, ada closed surface tempat dia keluar misalnya ya, closed surface tertentu yang pengamatan, berapa banyak kerapatannya nanti yang keluar dari sana, berapa banyak flux yang keluar dari sana, lebih mudah pengamatannya ketika benda ini mengalir, jadi dripping ya, leak atau leak boleh bocor, karena jelas debitnya kelihatan dari yang ada volumenya menjadi 0 gitu. Tapi kalau yang pakai teorema divergensi yang sebelah kiri, yang pakai closed surface, kita harus lihat ini permukaan tertentu ini dengan kondisi ada muatan yang keluar misalnya energinya, sehingga ada kecepatan di sana ya, misalnya yang ini, misalnya yang ini. Kalau kita ngelihatnya surface terus yang kita hitung akhirnya apa? Kecepatan tiap partikel ini. Di mana kecepatan tiap partikel bisa jadi ada pengaruh jenis partikelnya apa, gas ataupun liquid, ya enggak? Dan akhirnya pengamatannya susah kan untuk tahu ini velocity at every internal point. Untuk mengetahui kerapatan yang sama dengan yang kondisi liquid tadi, kalau di ban itu yang harus dihitung bukan bagaimana udaranya ini keluar di closed surface yang ini, tapi bagaimana kecepatan tiap partikel gas yang masih ada di dalam ban untuk bisa keluar. Nah, itu kan jadi lebih susah ya menghitungnya, karena kita harus hitung dengan detail partikel udara yang ada di dalam. Padahal kalau kita pakai yang delta V, volume di sana, kita tinggal tahu aja masanya awal berapa, di akhir nanti masanya berapa yang keluar di sini. Mungkin begitu, Noni. Nggak tahu, sudah ada gambaran atau belum ya? Silakan tanyakan lagi kalau masih belum paham. Baik, Ibu. Izin bertanya lagi, Ibu. Iya, silakan. Jadi untuk gambar 3.7 ini ada penyelesaian dua cara, Bu. Nah, jadi kalau misalnya untuk ada soalnya, Ibu, misalnya ada soal seperti ini. Jadi kita bisa memilih kan, Ibu, untuk menggunakan service atau kecepatan sama atau juga menggunakan volume dengan delta V. Betul, ini bisa memilih. Betul, bisa memilih ya. Jadi makanya ada teorema divergensi, ada dua kan, bahwa nilainya sama aja. Nah, kalau ada soal ya tergantung kita, lebih mudah yang mana yang dihitung. Gitu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Nah, ini kalian kan, oh ya, ada pertanyaan kah? Nah, coba kalian kerjakan satu soal saja,
terkait teorema divergensi. Ya, pilih yang ada di Hayat sini. Atau yang ada Maxwell equation-nya boleh. Ya, jadi coba kalian pilih di antara, kayaknya kalau yang bagian teorema divergensi itu ada di 326-an lah ya, 326 ke atas. Nah, kalian pilih satu, nih, 326 sampai 331, silahkan pilih satu soal yang menurut kalian bisa merepresentasikan teorema divergensi itu dikerjakan dengan cara yang runtut. Bagaimana? Bisa dipahami? Satu soal saja, dikerjakan per kelompok, seperti biasa. Jadi nanti dikumpulkan ya. Nanti pas UTS ataupun UAS, jadinya kita ngambil dari soal-soal yang kalian sudah kerjakan saja. Tapi nanti dimodif sedikit sama saya. Gitu. Gimana? Daripada saya nentukan, mending pilih sendiri kan? Iya Ibu, pilih sendiri aja. Oke. Ya udah, mungkin gitu saja ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kalau masih ada, monggo. Dan juga kalau sama saya, kita santai ya. Jadi kita sama-sama serius, tapi santai. Kalau ada pertanyaan, monggo tanya. Kalau ada yang bisa membetulkan, ternyata penyampaian saya kurang tepat, juga silahkan. Ya. Jadi kita sambil bukan hanya belajar medan elektromagnetiknya, tapi belajar diskusi yang sehat itu bagaimana sih? Gitu. Gitu kira-kiranya. Sudah? Berarti ya? Oke, kalau begitu mungkin saya akhiri saja. Silahkan kalian pilih, ada sisa waktu ini. Pilih satu soal, langsung dikerjakan saja, nanti dikumpulkan di LMS seperti biasa. Dan minggu depan, insya Allah kita akan masuk ke bahasan energi dan potensial. Ya, jadi kalau kalian mau cepat mengerti, langsung buka saja bab 4 di buku Hayat sambil dibaca. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat rekan-rekan semua. Terima kasih ya waktu paginya ini sudah datang tepat waktu semua dan banyak nih yang hadir. Kita akhiri. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, selamat pagi ya semua, sehat-sehat. Yuk, kita live. Terima kasih, Bu.